Donald Holding-Heb adalah seorang psikolog dan neuroscientist Kanada yang dikenal sebagai salah satu tokoh utama dalam psikologi dan ilmu saraf. Ia lahir di Chester, Nova Scotia, dan mendapatkan gelar sarjana di Universitas Dalhousie. Heb melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas McGill, di mana ia terpengaruh oleh penelitian tentang psikologi dan neurologi. Heb bekerja di berbagai institusi termasuk Universitas McGill dan Universitas Yale. Ia juga terlibat dalam penelitian selama Perang Dunia II yang mempengaruhi pandangannya tentang perilaku dan otak. Heb sangat tertarik pada hubungan antara proses kognitif dan aktivitas neuron yang membawanya untuk mengembangkan teorinya yang terkenal. Teori Heb yang dikenal sebagai prinsip Heb diuraikan dalam bukunya yang berjudul The Organization of Behavior. Dalam buku ini, Heb mengemukakan bahwa koneksi antara neuron akan diperkuat jika neuron-neuron tersebut aktif secara bersamaan. Ini dikenal dengan ungkapan sel yang saling menembak bersama akan terhubung bersama atau cells that fire together, wire together. Teori ini memberikan dasar untuk memahami proses belajar dan ingatan. Teori Heb memiliki dampak yang signifikan dalam ilmu syaraf dan psikologi, terutama dalam pemahaman tentang plastisitas sinaptik, yaitu kemampuan sinapsis untuk menguatkan atau melemahkan koneksinya berdasarkan aktivitas. Prinsip ini menjadi landasan bagi banyak penelitian modern tentang neuroplastisitas, belajar, dan memori. Dengan demikian, teori Heb membantu menjembatani hubungan antara proses psikologis dan mekanisme biologis dalam otak. Teori ini berfokus pada bagaimana pengalaman dan lingkungan mempengaruhi pembentukan dan penguatan koneksi neural. Berikut adalah konsep teoritis dari lingkungan terbatas dan juga lingkungan kaya. Lingkungan terbatas atau restricted environment mengacu pada situasi di mana individu memiliki sedikit stimulasi dan pengalaman yang dapat menghambat perkembangan kognitif dan juga emosionalnya. Sebaliknya, lingkungan kaya atau unrestricted environment merupakan lingkungan yang kaya akan stimulasi yang memungkinkan individu untuk belajar dan beradaptasi dengan lebih baik serta memperkuat koneksi neural. Adapun contoh penelitiannya, yaitu Heb melakukan penelitian pada tikus yang dikelompokkan ke dalam dua jenis lingkungan. Tikus yang hidup dalam lingkungan kaya menunjukkan kemampuan belajar yang lebih baik dalam tugas labirin dibandingkan dengan tikus di lingkungan terbatas yang menunjukkan dampak lingkungan pada perkembangan kognitif. Selanjutnya, pengaruh Heb terhadap riset neuroanatomis. Pertama, model jaringan saraf dari prinsip Heb. Prinsip Heb yang dinyatakan oleh Donald Hebb dalam bukunya The Organization of Behavior 1949 menyatakan bahwa sel-sel yang menembak bersama terhubung bersama. Ini menjadi dasar bagi banyak model jaringan saraf buatan yang digunakan dalam pembelajaran mesin dan pemrosesan informasi. Model jaringan saraf ada perseptron dan saraf dalam perseptron, model awal yang menggunakan prinsip Hebb untuk mengubah bobot koneksi berdasarkan pengalaman. Jaringan saraf dalam atau deep learning memanfaatkan prinsip Hebb dalam pembaruan bobot selama proses pelatihan, di mana neuron yang sering aktif bersama memperkuat konektivitas. Yang kedua,
konektivitas neuronal dan penemuan pola konektivitas terkait. Riset neuroanatomis menggunakan prinsip HAP untuk memahami bagaimana konektivitas neuronal mempengaruhi fungsi kognitif. Aspek konektivitas neuronal. Konektivitas fungsional. Konektivitas fungsional menggambarkan interaksi antara area otak yang berbeda selama tugas kognitif. Teknik seperti fMRI digunakan untuk memetakan pola aktivitas. Kemudian, konektivitas struktural melibatkan pemetaan jalur fisik antara neuron, seringkali menggunakan teknik seperti diffusi tensor imaging (DTI). Penemuan pola konektivitas. Ada pola aktivasi. Penelitian menunjukkan bahwa pengulangan pengalaman tertentu dapat mengubah pola konektivitas, meningkatkan efisiensi pemrosesan informasi. Kemudian ada neuroplasticity. Prinsip HAP mendasari konsep neuroplasticity di mana pengalaman dan pembelajaran dapat menyebabkan perubahan struktural dalam otak. Pengelompokan serial dan neuron. Serial adalah istilah yang tidak umum dalam literatur ilmiah. Namun, dalam konteks ini bisa jadi Anda merujuk pada jenis sel dalam jaringan tertentu yang memiliki fungsi spesifik dalam pengolahan informasi atau komunikasi, mirip dengan neuron. Neuron adalah sel saraf yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal dari sistem saraf. Mereka terdiri dari 3 bagian utama. Pertama, dendrit, yaitu menerima sinyal dari neuron lain. Kedua, badannya atau soma, mengolah informasi. Dan ketiga, akson, yaitu mengirimkan sinyal ke neuron lain atau ke otot dan menaktifkan kumpulan serial dan neuron. Kumpulan serial jika merujuk pada sel neuron dapat membentuk, yaitu pertama, jaringan saraf, kumpulan neuron yang bersama untuk memproses informasi. Ini dapat termasuk menjadi jaringan saraf sentral, termasuk otak dan sumsum tulang belakang. Jaringan saraf perifer menghubungkan sistem saraf pusat dengan bagian tubuh lainnya. Yang kedua, sirkuit neural, kumpulan neuron yang saling terhubung dan berfungsi dalam pola tertentu untuk proses informasi spesifik seperti refleks atau pengolahan sensorik. Pengaruh pengalaman terhadap struktur jaringan. Neuroplastisitas, yaitu pengalaman dapat mempengaruhi struktur dan fungsi jaringan saraf melalui proses yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Ini termasuk diantaranya pembentukan sinaps. Ketika neuron berinteraksi menjadi sering, sinapsis baru dapat terbentuk, meningkatkan komunikasi antar neuron. Penguatan sinaps, penggunaan berulang dari jalur saraf tertentu dapat memperkuat sinapsis yang ada, menjadikannya lebih efisien dalam transmisi sinyal. Pengurangan sinaps. Selama proses pembelajaran, sinapsis yang tidak digunakan dapat mengalami pengurangan, menyesuaikan jaringan saraf dengan pengalaman baru. Adaptasi pengalaman, seperti belajar atau pemulihan dari cedera, dapat menyebabkan perubahan dalam struktur jaringan saraf, termasuk perubahan dalam jumlah neuron dan kompleksitas dendrit. Jadi, pengelompokan serial jika diasumsikan sebagai sel neuron membentuk jaringan saraf yang kompleks, di mana pengalaman berperan penting dalam memodifikasi dan membentuk struktur serta fungsi jaringan tersebut. Neuroplastisitas memungkinkan otak untuk beradaptasi dan belajar berdasarkan pengalaman, yang sangat penting untuk perkembangan pembelajaran dan pemulihan dari cedera.
Koneksionisme baru adalah pendekatan yang mengadaptasi prinsip HEP, yaitu penguatan sinapsis berdasarkan aktivitas simultan neuron untuk memahami cara otak memproses informasi melalui jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Networks (ANN). Prinsip ini menjadi dasar pengembangan model pembelajaran berbasis data yang menyerupai fungsi otak biologis seperti penguatan sinaptik, backpropagation, dan pembelajaran adaptif. Model jaringan saraf tiruan yang terinspirasi oleh struktur otak memproses informasi melalui lapisan-lapisan neuron buatan. ANN mampu menangkap pola dan hubungan kompleks, membuat efektif untuk berbagai tugas, seperti klasifikasi, prediksi, dan analisis data. Aplikasinya meliputi pengenalan wajah, terjemahan bahasa, prediksi medis, sistem rekomendasi, dan kendaraan otonom. Keunggulan ANN terletak pada kemampuannya memahami pola non-linear, meskipun membutuhkan komputasi yang tinggi. Kesimpulan teori Donald Holding-Hebb. Teori Donald-Hebb 1949 menjelaskan bahwa neuron yang aktif bersama akan memperkuat hubungan di antara mereka, membentuk dasar proses belajar dan memori di otak. Prinsip ini juga mendukung penelitian tentang bagaimana otak beradaptasi dan menyimpan informasi. Selain itu, teori Hebb menginspirasi perkembangan kecerdasan buatan, khususnya jaringan staf tiruan atau ANN dan deep learning yang meniru cara otak belajar dengan memperkuat koneksi antar neuron. Teori ini tetap relevan dalam neuroscience dan teknologi, membuka peluang inovasi di berbagai bidang.